Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perangkat lunak pengolah presentasi di bagian yang kedua ya. Kemarin kita udah bahas tentang demonstrasi bagaimana cara menggunakan Canva untuk kita membuat presentasi. Nanti itu akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa jenis dari perangkat lunak pengolah presentasi. Nah, seperti yang udah saya sampaikan kemarin, hari ini kita akan bahas tentang teorinya ya. Jadi, si perangkat lunak pengolah presentasi ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat file presentasi tentunya ya. Nah, di sini file presentasi ini memiliki fungsi untuk mengutarakan sebuah gagasan atau ide. Jadi intinya kita misalkan mau presentasi nih, mau menyampaikan sebuah cerita, sebuah berita, ataupun misalkan kita sedang ada dalam sebuah workshop, kita mau menyampaikan sebuah materi. Nah, kita bisa menggunakan file presentasi ini untuk membuat penonton, membuat pemirsa itu menjadi lebih mengerti tentang apa yang sedang kita bicarakan, apa yang sedang kita bawakan, begitu. Nah, di sini software ini dapat menyatukan beberapa objek seperti foto, video, suara, dan masih banyak beberapa yang lainnya ya. Selain fungsi yang tadi udah kita bahas, di sini juga ada beberapa fungsi lainnya, misalnya membuat slide presentasi yang bisa digunakan untuk mengajar, berbisnis, kemudian seminar. Lalu ada juga menambahkan fitur seperti audio, video, gambar, animasi ya. Ini fungsinya buat apa? Buat tampilan dari presentasi ini menjadi lebih menarik sehingga nanti penontonnya akan menjadi lebih lebih terhibur misalnya atau lebih suasananya itu lebih hangat, lebih nyaman buat mereka. Kemudian mempermudah presenter dalam mengatur dan mencetak slide. Jadi kadangkala kita mau presentasi, nah slide ini bisa kita print, kemudian kita kasih kepada mereka yang jadi penonton. Jadi mereka punya bahan untuk menyimaknya gitu. Kemudian di sini juga bisa digunakan untuk membuat presentasi dalam bentuk soft copy. Jadi bisa ditampilkan di layar ataupun bisa disimpan sebagai file yang bisa dibagikan nanti. Nah, di sini kita akan langsung bahas ke dalam jenis perangkat lunak presentasinya ya. Ada banyak seperti yang sudah kemarin saya sampaikan. Salah satunya mungkin ada PowerPoint. Ini adalah salah satu aplikasi yang paling familiar buat kalian. Jadi, kebanyakan orang di Indonesia masih menggunakan PowerPoint ya. Meskipun mungkin ada beberapa yang menggunakan yang lainnya. Oke, jadi PowerPoint ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi yang disebut dengan Microsoft ya. Kemudian Nah, Microsoft di sini juga menjadi salah satu pelopor atau pengembang dalam perangkat lunak presentasi. Nah, kita akan bahas kelebihan dari PowerPoint ya. Yang pertama di sini penyajian presentasi sangat menarik karena ada warnanya, teksnya bisa kalian ubah, kemudian ada animasi yang bisa kalian atur sesuai dengan selera kalian. Kemudian yang kedua di sini mudah digunakan, kemudian menjelaskan informasi secara visual. Maksudnya kita bisa menambahkan semacam animasi, kemudian ada beberapa shape dan sebagainya untuk mendukung apa yang kita jelaskan sehingga lebih dapat diterima oleh penonton kita. Kemudian dapat disalin sesuai dengan kebutuhan. Dapat disalin maksudnya di sini si filenya ini bisa kita copy, kita kirim gitu. Kemudian bisa digunakan kembali. Ini misalkan kalian menggunakan PPT teman kalian untuk dipelajari. Nah, itu bisa dibuka lagi di tempat kalian. Ataupun nanti misalkan kalian lagi ada project nih, membuat presentasi tentang sebuah materi. Nanti misalkan si A ini bikin dari bagian segini sampai segini. Bagian selanjutnya itu adalah bagian si B. Nanti tinggal melanjutkan dari PPT-nya si A tadi. Itu adalah maksud dari bisa digunakan kembali. Kemudian ada kekurangannya. Nah, di sini kekurangan yang paling kelihatan adalah versinya. Jadi misalkan kalian itu menggunakan versi paling baru, katakanlah kalian di sini menggunakan versi 2019 atau 2016 deh. Kemudian di tempat teman kalian itu teman kalian ini punya PPT dengan versi 2007 misalnya. Nah, apakah bisa dibuka? Bisa. Jadi aplikasinya tetap bisa dibuka atau tetap bisa dibaca, tapi di sini mungkin ada beberapa semacam animasi, kemudian slideshow yang tidak tampil. Kenapa? Karena si PPT ini di setiap kali dia update versinya,
pasti ada slideshow yang baru, ada animasi yang baru begitu, dan beberapa hal yang lainnya. Itu makanya di sini disebutkan tidak dapat diedit di versi yang sebelumnya, kayak gitu. Kecuali kayak gini, kamu misalkan menggunakan versi 2016, teman kamu pakai 2007. Nah, nanti misalkan setelah kamu bikin, kamu save as-nya itu, save filenya nanti ke dalam format 2007, kayak gitu. Tentunya di sini ketika diturunkan versinya ada animasi ataupun beberapa hal yang nggak bisa dipakai di 2007, begitu ya. Kemudian yang kedua di sini harga softwarenya masih cukup mahal, memang sangat mahal sebenarnya untuk ukuran kita gitu kan. Dan kebanyakan di sini ya masih ada yang menggunakan bajakan gitu. Itu yang PowerPoint ya. Kita akan lanjut ke dalam Keynote. Jadi Keynote ini sebenarnya adalah semacam aplikasi yang digunakan di Apple atau dalam produk Mac. Jadi kalau tadi PowerPoint ini dipakai dalam Windows, kalau si Keynote ini digunakan untuk produknya Mac. Fungsinya pun sebenarnya sama ya. Di sini perangkatnya juga punya grafik, kemudian ada fiturnya juga banyak. Kita lanjut ke dalam kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama di sini covernya benar-benar berbeda, kemudian mudah digunakan. Maksudnya covernya berbeda tuh ya pastikan setiap aplikasi yang beda itu tampilannya pun berbeda gitu. Nah, yang kedua di sini meskipun ini adalah produknya Apple, tapi di sini perangkatnya ini mendukung file di Microsoft Office. Jadi misalkan kamu nanti bikin di Keynote masih bisa dibuka di Office kayak gitu. Terus di sini dibandingkan dengan PowerPoint, si Keynote ini punya efek transisi, kemudian efek yang lainnya, efek animasi mungkin yang lebih baik serta fungsinya yang lebih lengkap. Ya, tentunya beda beda platform itu pasti ada eh, fitur yang berbeda juga gitu. Kita lanjut ke bagian kekurangannya. Nah, di sini formatnya hanya dapat dibaca oleh produk Apple. Jadi kalau format file itu maksudnya gini, kalau kalian membuat sebuah file presentasi, nanti format filenya PPT atau PPTX kayak gitu. Nah, kalau di Keynote formatnya nanti akan Keynote. Nah, kalau format Keynote ini hanya dapat dibuka di Apple ya atau di Mac. Tapi kalau misalkan mau dibuka di PPT, sebenarnya bisa. Tapi kita di sini harus mengkonversinya. Jadi si format Keynote ini akan kita konversi ke format PowerPoint, bisa PPT, bisa PPTX di sini. Tapi konsekuensinya setiap efek atau transisinya akan hilang karena beda platform ya. Mungkin yang utama aja semacam tulisan aja yang ada di situ. Kemudian di sini karena merupakan produknya Apple, jadi untuk menggunakannya harus membeli Mac dan tentunya tidak murah meriah. Ya, memang begitu, tapi dalam perkembangannya kita bisa menggunakan Keynote di dalam Windows gitu. Tapi di sini memang tidak semaksimal menggunakan Keynote di Apple. Lanjut, setelah itu ada LibreOffice. Nah, LibreOffice ini sebenarnya sangat familiar buat kalian yang menggunakan Linux biasanya. Jadi kalau kita di sini pakainya Windows, jarang sekali kita akan mengetahui LibreOffice gitu ya. Fungsinya juga sama, dia sebagai pengolah presentasi juga. Nah, di sini yang menjadi keunggulannya dia itu adalah dia ini gratis ya. Tadi kalau misalkan si PowerPoint itu beli, Keynote beli sebenarnya ataupun sudah disediakan karena saya nggak pakai ya. Nanti bisa kalian koreksi di bawah. Nah, kita lanjut ke bagian ini ya, kelebihannya. Nah, untuk si LibreOffice ini dia itu gratis. Itu yang menjadi keunggulan utamanya. Jadi kadangkala ada orang yang nggak pengen beli, dia pengen pakai yang asli, dia bisa pakai LibreOffice kayak gitu. Di sini perangkatnya ini kompatibel. Kompatibel itu maksudnya eh, sesuai atau bisa digunakan dengan Microsoft Office format lainnya gitu. Terus di sini juga bisa mengekspor format ke PDF atau format lainnya. Terus untuk tampilan kita nggak usah komentarin ya. Setiap aplikasi pasti punya tampilan yang berbeda-beda. Nah, untuk kekurangannya di sini dia itu menggunakan RAM yang cukup besar. Jadi kalau kalian menggunakan RAM yang cukup besar,
Konsekuensinya nanti kalaupun laptop kalian ataupun PC kalian RAM-nya kecil, itu nanti biasanya akan terjadi lag. Lag itu patah-patah gitu. Lanjut. Nah, di sini seperti Keynote, formatnya bisa diubah ke dalam PPT namun terlihat berantakan. Ya, ada kemungkinan nanti misalkan kayak gini deh, nggak usah jauh-jauh. Ketika misalkan kalian buka eh, file MS Word yang di tahun 2016, terus kalian buka di tahun 2007, itu pernah kejadian dulu sama saya itu, spasinya hilang semua. Jadi dulu pas saya mau print tugas di warnet, sorry bukan di warnet, jadi kalau di Jogja itu ada tempat buat ngeprint tugas di dekat kampus. Nah, ketika kita mau print, karena saya lupa buat ngubah formatnya ya, jadi si spasi hilang semua. Ya, ya kalau udah kepepet dan masih ada waktu ya mau nggak mau harus dispasiin satu-satu. Tapi kalau masih ada waktu kita bisa buka file aslinya terus kita convert ke dalam format yang lebih lama kayak gitu. Kita akan lanjut ke dalam Canva. Jadi yang kemarin kita bahas itu adalah Canva ya. Nah, di sini Canva ini didirikan oleh Melanie Perkins. Jadi untuk menjembatani pengguna agar dapat dengan mudah mendesain berbagai jenis kreatif desain maksudnya, secara online tentunya. Nah, di sini beberapa desain yang bisa kita buat dari Canva itu misalnya ada kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Story Instagram bisa, dan hal yang lainnya masih banyak. Jadi kalau bisa dibilang di Canva ini kayak sebuah paket lengkap yang bisa kalian dapatkan. Dan di sini ada versi gratis dan juga versi yang berbayar. Tapi kalau menurut saya di sini versi yang gratis udah cukup buat membantu kalian mempermudah bikin desain apapun itu, PPT kah, bikin story Instagram kah, bikin thumbnail YouTube kah, itu bisa juga gitu. Nah, kelebihannya di sini interface atau tampilan antar mukanya itu simple tapi lengkap. Kemudian bisa digunakan untuk membuat desain keperluan digital maupun fisik. Jadi bisa kalian print juga nanti. Nah, maksudnya di sini interface-nya simple tuh kayak gini. Kemarin kita udah demoin ketika kita membuka Canva dan juga PowerPoint ya. Nah, kalau PowerPoint kan ada banyak, ada menu bar gitu kan, ada toolbar. Kalau si Canva ini nanti misalkan kita mau ngedit teks, jadi kita klik teksnya nanti bakal muncul toolnya. Ketika misalkan kita mengklik sebuah objek kotak ataupun objek lingkaran, nanti yang muncul bukan pengaturan buat ngedit font, ngedit teks, bukan. Jadi pengaturan buat misalkan untuk flip atau putar gambar, kemudian pengaturan untuk crop kayak gitu. Jadi apa yang akan muncul dari toolsnya berdasarkan apa yang kita klik kayak gitu. Kemudian di sini fiturnya lengkap dan mudah. Kalian tinggal drag and drop. Drag and drop itu maksudnya ada template-nya, tinggal kalian tarik ke dalam lembar kerjanya kayak gitu. Jadi nggak usah kalian bikin dari awal. Di sini juga bisa sebenarnya bikin dari awal. Jadi kalian punya dua pilihan, apakah mau bikin dari awal sendiri atau menggunakan template gitu. Lanjut, toolsnya berbasis website, jadi secara online. Sehingga tidak perlu kalian download dan tidak akan memakan memori atau RAM ya. Jadi buat kalian yang RAM-nya kecil cuma 1-2 GB nggak masalah pakai ini. Kenapa? Karena kita nggak nginstal di laptop ataupun di komputer, jadi nggak bikin berat gitu. Terus kemudian di sini hasil desain bisa kalian download dalam format PNG, JPEG, PDF dan yang lainnya. Bisa juga ada animasi, ada video gitu. Hasil desainnya juga otomatis tersimpan pada web Canva yang dapat di-share di sosial media. Maksudnya kayak gini. Misalkan kalian mengerjakan sebuah presentasi, terus kemudian terjadi mati listrik ataupun baterai kalian habis dari laptop itu, si Canva ini akan menyimpan langkah terakhir atau editan terakhir yang udah kalian lakukan. Jadi nggak perlu takut, wah udah mati listrik nih, udah kesimpan belum? Nggak perlu takut gitu ya. Karena dia akan otomatis tersimpan kayak gitu dan juga dapat di-share. Jadi misalkan kalian dengan teman kalian mau saling berbagi atau ngerjain bareng-bareng bisa. Tinggal kalian share linknya nanti
2 orang ini bisa mengerjakan bareng-bareng kayak gitu. Ataupun mau di-share di media sosial juga bisa. Di-share di sini ada pilihan lainnya, misalnya kayak di-share cuma sebagai penonton, jadi dia cuma cuma bisa nonton aja. Tapi kalau di-share sebagai edit, dia nanti sebagai editor bisa ngedit sama kayak kalian, kayak gitu. Nah, di sini kita akan bahas kekurangannya. Tentunya dari sekian banyak kelebihannya, pasti ada aja kekurangannya. Nah, kekurangannya sebenarnya kalian juga udah tahu kan, karena dia ini berbasis web atau website, jadi kalian butuh kuota untuk mengaksesnya, gitu. Jika nanti sinyalnya melambat ataupun terganggu, ini akan mempengaruhi kinerja dari Canva. Jadi gini, ketika nanti misalkan kalian udah pernah connect, terus kemudian ada gangguan sinyal ataupun paket kalian habis, itu kalian sebenarnya masih bisa ngedit, tapi cuma template yang udah kebuka, gitu ya. Jadi misalkan kamu udah pernah buka template ini, template A, terus kamu pindah template. Nah, template yang A ini kemungkinan bisa kebuka. Kenapa? Karena kesimpan di dalam cookies. Cookies itu kayak semacam history pembuka. Kita punya 4 contoh dari perangkat lunak pengolah presentasi. Itu nanti kalian tinggal pilih mana yang mau dipakai. Untuk sementara sih kalau dengan kondisi pandemi kayak gini, sebetulnya Canva lebih enak. Kenapa? Karena kita nggak perlu kirim kirim filenya ke dalam email, kirim filenya ke dalam ke WA atau kemana pun nggak perlu, kita cuma tinggal sharing link dari Canva-nya. Nanti teman kalian bisa langsung mengeditnya gitu. Nah, itu aja untuk hari ini. Nanti minggu depan kita akan lanjut lagi dengan materi Canva-nya. Jadi untuk teori membuat ini itunya akan kita bahas minggu depan. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa setelah ini silakan kalian buka classroom-nya. Kalian klik link kuisisnya ya. Kemudian nanti kalian klik materinya lalu lanjutkan ke dalam latihan soalnya. Thank you guys.